kehidupan dunia itu meninabubukkan kita, kehidupan dunia itu menipu kita. Makanya at-tajaddud ini, pembaharuan ini, Ibu, dimulai dari hilangkan sifat boros. Untuk wis apik-apik dibuat sama Allah, diciptakan sama Allah, ya dinikmati, dirawat. Merasa dipageri kaya wesi. Alis sing wis apik-apik, yang paling indah Allah. Wis alis kok ngene Gusti Allah iku sing paling apik, rasah dikerik, rasah gawe alis sing nyelirit neh. Qanaah. Hindari sifat at-taraf, hindari sifat pemborosan dan berlebihan. Caranya bagaimana? Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nanti kalau di Indonesia, atau hari ini ada yang telepon dari Indonesia, mau ini, mau ini, mau ini, lihat, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan, uang berapapun untuk nuruti keinginan kita nggak akan pernah cukup kalau kita hidup untuk sekedar nuruti keinginan. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah, kalau kebutuhan yang kita dahulukan, insya Allah kita akan masih punya celengan. Dari celengan ini kita akan memperdayakan diri sehingga kita akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Apa yang ada di setelahnya Ramadan ini? Maka yang ada di setelah Ramadan adalah kebangkitan, yang ada setelah Ramadan adalah pertumbuhan, yang ada setelah Ramadan adalah kita semakin bertumbuh atau bangkit. Makanya bulan setelah Ramadan ini disebut dengan bulan Syawal. Kami pribadi mengajak bahwa setelah tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar, itu mulai di mana mukminin, mukminat saat itu diberi anugerah oleh Allah berupa kemenangan. Setelah itu di bulan Syawal terjadi perang Khandaq, di mana perang Khandaq ini juga satu momen di mana umat Islam mengalami satu kesulitan tapi diberi kebangkitan oleh Allah. Makanya ini satu momen yang spesial. Mungkin teman-teman TKI, teman-teman TKW, teman-teman yang ada di luaran sana, yang ada di sekitar kita hari ini, ada yang sedang terpuruk ekonominya, semoga diberi kebangkitan oleh Allah. Mungkin ada yang sedang terpuruk keluarganya, semoga diberi kebangkitan pertumbuhan oleh Allah. Mungkin hari ini yang sedang terpuruk keimanannya, semoga segera mendapatkan hidayah dan diberi kebangkitan keimanan oleh Allah. Makanya tema siang ini TTS. TTS itu tak yang pertama at-tajaddud atau pembaharuan, tak yang kedua at-taraf, lawan dari pertumbuhan, pembaharuan adalah at-taraf yaitu pemborosan. Kemudian yang ketiga adalah S-nya adalah sa'adah yaitu kebahagiaan. Itu sebagai mukadimah. Jadi Syawal itu pertumbuhan. At-tajaddud huwa al-hayat. Pembaharuan itu adalah kehidupan. Jadi bukti kalau kita hidup itu ada perubahan. Bukti kalau kita hidup itu adalah ada pembaharuan. Kalau orang tidak ada pembaharuan, orang tidak ada tajaddud, makhluk apapun tidak ada tajaddud, berarti itu tandanya orang mati. Makanya kita ngajak hidup itu jangan monoton, hidup itu jangan gitu-gitu saja, tapi hidup itu adalah bertumbuh. Diniatkan siang ini kita akan membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas kehidupan kita. Semua harus bertumbuh karena at-tajaddud huwa al-hayah wa huwa sunnatun 'amatun fi kulli hayyin. Pembaharuan ini adalah hukum alam, sunnatullah, hukum yang ditentukan oleh Allah yang berlaku dalam segala macam kehidupan.
Artinya apapun kalau hidup itu pasti bertumbuh. Apapun kalau hidup itu pasti mengalami satu pembaruan. Kita bisa mengukur, menimbang bulan ini dengan bulan kemarin ini kita bertumbuh apa tidak. Tahun ini dengan tahun kemarin kita bertumbuh apa tidak. Makanya kalau kita dikatakan hidup harus terjadi pertumbuhan, harus terjadi pembaruan atau yang disebut dengan at-tajaddud. Al-ajsamu al-hayatu tatajaddadu fi kulli muddatin ma'lumatin. Segala makhluk hidup pasti mengalami pembaruan atau perubahan dalam setiap masa tertentu. Fatangfa zira'atuha allati lam tabqa shalihatul lil baqa. Yang bagian-bagian sel-sel tertentu yang tidak cocok untuk dipertahankan tentu akan rusak. Kemudian tumbuhlah yang lain untuk menggantikannya. Ini satu contoh. Kita dulu lahir kecil, kemudian bertumbuh, iso mengkurep, bertumbuh iso berangkang, bertumbuh bisa berdiri, bertumbuh bisa berjalan, bertumbuh bisa berlari, bertumbuh bisa berbicara, bertumbuh bisa memahami, sampai hari ini kita dewasa, kita harus terus bertumbuh. Secara fisik pun, Ibu, secara fisik pun kita mengalami pertumbuhan. Maka hidup jangan di tempat, tapi hidup harus terus melangkah. Apapun kesulitan panjenengan sedaya, yakinlah bahwa kesulitan itu sebagai batu loncatan agar kita mengalami satu peningkatan pertumbuhan. Dan momen itu berada di bulan Syawal ini. Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Nah, siapa yang tidak ingin bertumbuh, dia akan mengalami satu keniscayaan yang disebut dengan kematian. Bila makhluk hidup ini sel-sel yang mempertahankan kehidupannya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Allah akan mengirimkan sel-sel yang merusak, sehingga dengan sel-sel yang merusak ini datanglah yang dinamakan ajal atau kematian. Dalam kehidupan ini harus ada pertumbuhan, dalam ekonomi harus ada pertumbuhan, apalagi sesuatu yang baqo, sesuatu yang abadi, yaitu akhirat, sebuah keniscayaan. Di akhirat keimanan kita harus bertumbuh, ketakwaan kita harus bertumbuh, ibadah kita harus bertumbuh. Itu makna daripada Syawal. Fa idza kanat al-ajsamu al-hayatu al-muhtajatu ila tajaddud lituhafidhu ala hayatiha, fakadzalika ma'nawiyatul ummah yajibu an tajaddada bi tajaddudi hajatiha. Maka apabila benda yang hidup itu membutuhkan pembaruan agar untuk bisa mempertahankan kehidupannya, maka rohani kita, spiritual kita, spiritual umat Islam wajib ada pembaruan, wajib ada pembaruan sebagaimana perkembangan dan kebutuhan-kebutuhannya. Ibu, makanya pentingnya ngaji seperti ini agar kita upgrade diri, agar kita itu ilmu kita bertambah. Dengan ilmu bertambah, maka kolam kita akan bertambah semakin besar. Kalau kolam kita semakin besar, maka akan banyak ikan yang masuk di dalam kolam itu. Nah, kolam itu yang disebut dengan memperluas pertumbuhan. Kalau kita ngaji berarti memperluas pengetahuan, memperluas ilmu kita. At-tajaddud. Nah, momen Syawal niki monggo. Yang sholatnya mungkin masih bolong-bolong dijangkepi, yang sudah jangkep ditambahi sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Puasanya yang sudah belum jangkep Ramadannya diqodho, disauri, mungkin kemarin Ramadan ada uzur syar'i berupa haid atau yang lain, diqodho. Kalau yang sudah tidak punya hutang puasa berarti apa? Tambahi puasa sunnah, misalkan yaumul bid, yaumus sud, hari Senin, Kamis dan lain sebagainya. Kenapa Syawal ini menjadi tajaddud, menjadi sebuah pembaharuan atau saat kebangkitan kita, momen kebangkitan kita? Karena di dalam ayatnya itu Allah berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nida yang pertama, panggilan yang pertama Gusti Allah Gusti Allah nimbali sing ditimbali, hei orang-orang yang beriman. Berarti yang mau melakukan puasa hanya orang-orang yang beriman. Mungkin dia Islam tapi dia tidak melakukan puasa. Itu berarti muslim tapi belum mukmin. Berarti dalam panggilan ini dia tidak masuk. Orang yang mampu melakukan puasa adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bahasa puasa niki Bapak Ibu niku wonten kalih. Ada siam, ada saum. Artinya podo-podo posone, tapi secara maknawiyah beda. Podo-podo masdari dari fi'il madhi soma. Yasumu, ono siaman, ono sauman. Apa bedanya? Kalau saum itu artinya kita menghindari melakukan puasa, menghindari sesuatu yang membatalkan puasa. Mim mubtilatis saum, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak mutah, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi dia tidak mencegah sesuatu yang menghapus pahala puasa. Ya poso tapi yo ngerasani. Ya poso tapi namimah adu-adu. Ya poso tapi masih melakukan ribawi. Ya poso tapi sumpah palsu. Ya poso tapi ya itu namanya dia melakukan saum bukan siam. Sedangkan yang diwajibkan Allah terhadap kita itu asyam. Asyam itu apa? Di samping menghindari sesuatu yang membatalkan puasa, juga menghindari sesuatu yang menghancurkan pahala-pahala puasa. Makanya di dalam lafaz asyam ini satu sirat, kita ini sudah melakukan saum apa siam? Jenengan iki winginane Ramadan niku saum napa siam? Kalau saum maka sekedar makan minum, dia dapat lapar, dia dapat haus. Tapi kalau siam, dia mendapatkan fadilah dan keutamaannya Ramadan. Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Loh, padahal yang melakukan puasa itu justru orang yang sebelum berpuasa sudah bertakwa. Ini orang takwa ya orang ngarah poso. Kenapa hadiah daripada Ramadan itu tattaqun? Makanya ulama-ulama ahli tafsir dawuh bahwa takwa sebelum Ramadan itu beda dengan takwa setelah Ramadan. Artinya puasa Ramadan ini menjadi momen agar kita mendapatkan ketakwaan yang lebih dari ketakwaan yang sebelumnya. Hadirin wal hadirat, ini sudah 15 menit kita membahas tajadud, kebangkitan di bulan Syawal. Sebelum menginjak 15 menit selanjutnya tentang at-taraf, mungkin Ibu hadirin wal hadirat, Bapak, mungkin ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Monggo MC ini ditoto sinten ingkang tanglet tentang at-tajadud ini atau tentang hal-hal yang lain kami persilahkan. Monggo. Monggo, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ibu-ibu yang belum jelas. Baik tentang tajadud ini atau mungkin permasalahan yang ada di sekitar kita, bisa kita bahas di 15 menit setelah ini. Monggo. Mboten wonten? Pokoknya pun berkenaan apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki dari Jamaah Hasanah on Air badhe ikut bertanya Bapak masalah saum, masalah puasa. Nggih. Niki kejadian ingkang kula alami nggih. Nggih.
tahun berapa itu kejadiannya sama persis dengan tahun ini. Masalah puasa selisih 1 hari dengan grup sebelah, tapi Idul Fitrinya itu sama gitu. Di RT saya itu mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi yang di RT sebelah ada sedikit grup sebelah ngonten. Waktu biasanya kalau kalau malam 15 niku biasanya itu rembulan itu kan bunderser, kalau orang Jawa mengatakan bunderser malam 15 itu. Waktu awal Ramadan niku saya udah mantep kalau puasanya itu tanggal ini ikut negara itu udah mantep di hati gitu. Lah waktu malam 15 niku cuacanya itu cerah gitu. Terus rembulannya terlihat begitu jelas. Waktu pulang dari taraweh itu temen di sebelah saya itu ngomong, "Loh, ini masih malam 14 Ramadan tapi kok rembulannya udah bunderser, udah penuh. Berarti ini malam 15 dong." Bapak. Loh, berarti yang bener dong grup sebelah nonton. Tapi udah tanggal 15. Waktu awal Ramadannya udah mantep ikut yang sini gitu. Kalau gitu apa ada kewajiban mengkodok Ramadan Bapak atas jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di negeri kita Indonesia itu banyak ormas yang masing-masing menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal hari raya. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, seperti Arab Saudi itu yang menentukan ijtihad awal puasa dan awal Idul Fitri itu pemerintah. Bagaimana tentang perbedaan? Perbedaannya sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Maka ketika hilal tertutup mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ada 2 penentuan di Indonesia ini dalam menentukan awal Ramadan dan awal hari raya, Ibu. Yang pertama yaitu dengan ru'yah, yang kedua dengan hisab. Hisab itu hitungan. Reputasi hisab ini luar biasa. Besok tanggal 10, kita tahu besok tanggal 10 tahu dari mana? Hisab. Agustus nanti akan terjadi gerhana rembulan, di kalender sudah dicatat, di mana-mana sudah disebarkan. Anda percaya? Percaya. Dari mana? Hisab. Satu sisi hisab itu reputasinya sangat dipertanggungjawabkan, tapi dalam satu sisi haliah Rasulullah itu dengan memakai ru'yah. Sedangkan ru'yah itu satu metode penglihatan yang hilal hanya bisa dilihat ketika melebihi 2 derajat. Makanya ketika malam maghrib seperti ijtima, perbedaan itu pasti karena ijtima itu jatuh setelah zuhur. Biasanya ijtima jatuh setelah zuhur itu diinceng hilal diinceng jam 5:30, itu kan baru 4-5 jam usia hilal, sehingga belum ada 2 derajat. Kalau 2 derajat kurang, menurut ru'yah itu belum masuk bulan Ramadan. Kalau hisab sudah masuk Ramadan. Lah bareng yang tengah-tengah. Lah kok wis tanggal 15, posoku lagi 14. Bagaimana? Itu sing bener sing ndi? Nah, dalam konteks ijtihad, dalam usul fikih, Amr bin As pernah meriwayatkan bahwa Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin As pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, tsumma falahu ajrani." Ketika
seorang hakim memberikan hukuman atau memberikan ketetapan, termasuk ketetapan tentang awal Ramadan, ketetapan tentang awal Syawal, atau ketetapan tentang hujjah, hukum yang lain, apabila seorang hakim memberikan ketentuan, maka kemudian ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memberikan keputusan dalam berijtihad, kemudian ijtihadnya ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala. Berarti dari kedua ini yang benar yang mana? Dalam hukum ijtihad sama-sama benarnya, Ibu. Kemudian kita wajib mengqadha? Tidak. Kenapa tidak wajib mengqadha? Karena memang saat kita masuk itu belum ada 2 derajat sehingga belum bisa terlihat. Otomatis ketika tanggal 14 sudah bentar karena hilal ini terus bergerak. Makanya pernah simpang siur di Saudi Arabia itu sudah menyembelih hewan kurban, di Indonesia belum. Bagaimana mungkin padahal Arab Saudi itu tempatnya ada di sebelah barat, sedangkan Indonesia ada di sebelah timur. Mestinya bulannya lebih cepat Indonesia, tapi menyembelih kurbannya kok sudah cepat Arab Saudi. Lah, selisih 1 hari. Karena ketika masuk tanggal 1 di Indonesia atau masuk tanggal 10 Zulhijjah di Indonesia, itu hilal masih belum kelihatan. Kalau tanggal 1 Zulhijjahnya belum kelihatan, sehingga kita menghitungnya tidak tanggal 1 tapi masih tanggal Zulqa'dah. Sedangkan bulan ini berjalan ke barat, di barat otomatis sudah besar, sehingga selisih 1 hari cepat sana, padahal lebih timur sini. Ya itulah ilmu, dan ilmu itu hurriyah, Ibu. Maka ketika kita mengambil ijtihad dan ijtihad kita benar, kita dapat 2 pahala. Kalau kita ijtihad dan ijtihad kita salah, maka kita dapat 1 pahala, tidak dapat dosa. Itu, Ibu, mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang lain? Alhamdulillah sampun paham Bapak Kiai, matur suwun jawabanipun. Nggih, sami-sami. Nggih, berarti mboten mengkodok kula alhamdulillah. Mboten. Kok alhamdulillah. Oke, sebelum ada pertanyaan lagi atau kami lanjutkan at-taraf? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjutkan at-taraf? Kalau ada yang mau bertanya apa mboten? Kalau mboten abahnya mau melanjutkan Maudal Hakamnya monggo. Kata saya pun mboten nenten apa? Oke, siap. Jadi di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tanglet Abah niki kula saking Majelis Taklim Nurul Ihsan badhe nderek tanglet tentang datang bulan nggih. Wingi niku kula niku datang bulannya pas waktu azan niku kok pun datang ngoten. Lah niku kula nyaur utang apa mboten? Pas azan. Azan maghrib. Nggih. Azan maghrib. Azan maghrib nggih, pas buka. Iku sebelum atau sudah masa bareng pas. Nggih kan pas waktu sampun azan niku biasanya itu majelis kan wonten acara nggih, terus niku kita doa berbuka puasa bersama-sama, kemudian kita tutup. Setelah itu saya mau ke kamar mandi, mau wudhu, mau salat maghrib, ternyata itu datang gitu loh, Pak. Oh, nggih. Ketawanya pas maghrib ngoten Pak. Ketawanya nggih, ketawanya pas maghrib. Oh.
ketawanya Pas mau wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kemungkinan haidnya itu sebelum maghrib. Ada kemungkinan nggak? Ya, belum tahu. Saya itu belum. Ya kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken kitab teng kitab Al-Majmu' niki nggih. La yasihu saumul haidi wan nufasai. Selama bulan Ramadan nggak ada gempa Pak Yai, ini bulan Ramadan usai langsung ada gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga teman-teman yang ada di Taiwan dijauhkan dari semua bala, jahdil bala wa darkis syagha, diberi keselamatan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lama banget ya. Tenang Mbak di mawon. Nggih, sampun tenang. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah, semoga diberi keselamatan ya Allah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan, tenangkan hati, semoga Allah ridho, Allah memberi keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasihu saumul haidi wan nufasai wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima wa yajibu qada'uma wa hakadha kulluhu mujamma'un alaihi wa walau amsakat la binatis saum. Lam ta'sam wa inna ma ta'sam idza nawathu wa in kana layan itu wa qad dzakara al-musannifuna fi babil haid. Tidak sah puasanya wanita haid dan nifas, dan tidak wajib bagi mereka dan haram bagi mereka, dan wajib mengkodoknya. Dan semua itu telah disepakati jika ia masuk imsak dengan tanpa niat puasa, maka tidak berdosa karena dosa itu jika meniatkannya meskipun puasanya tidak sah. Jadi untuk ihtiyat ibu, bagaimana kalau saat azan Allahu Akbar ke kamar mandi, tahu-tahu kita di situ sudah ada bercak darah haid. Bagaimana? Maka karena sudah imsak kita berbuka puasa. Tapi untuk ikhtiyat wajib mengkodok karena dihitung puasa yang ada haidnya itu walaupun pas keluar maghrib, maka dia wajib mengkodok Ramadannya. Sama seperti ketika mampete haid itu ketika habis pas habis asar, misalkan mampete haid itu di waktu asar, maka sebisa mungkin wanita haid ini dia sholat asar dan juga mengkodok sholat zuhurnya, hanya sekedar ikhtiyat atau hati-hati. Itu ibu kalau haid keluar saat apa? Azan. Nah, jadi tetap dia wajib mengkodok di hari-hari yang lain. Sebelumnya langsung kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Syawal ini adalah bulan pembaharuan at-tajaddud, bulan di mana kita harus memperbaiki diri lebih sehingga kita bertumbuh dari segala aspek.
Kemudian ketika kenapa seseorang itu mengalami satu kesulitan sehingga dia tidak bertumbuh? Mungkin dia melakukan yang namanya at-taraf atau kemewahan atau yang disebut dengan pemborosan. Ma wujida at-tarafu sabilan ila nufusi ummatin illa afsadaha. Kemewahan itu apabila telah mendapatkan jalan keleluasaannya menuju jiwa manusia, maka dia akan merusak itu. Wa ja'ala aliya sa'adati filaha abaddada ma surwatin. Maka kemewahan itu dapat menjadikan hina terhadap kejayaannya, mencabik-cabik atau menghancurkan kekayaannya, menjatuhkan kemuliaannya, dan menghancurkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Kenapa orang itu sulit untuk tajaddud? Ini penyakit yang paling utama tidak ada pertumbuhan, yaitu karena ada at-taraf, yaitu ada kemewahan atau pemborosan. Mungkin di Taiwan ini gajinya sama, antara 8 sampai 12 juta, sama. Tapi kenapa pertumbuhan manusianya berbeda? Pertumbuhan ekonominya berbeda. Sing dinduweni ning omah berbeda. Padahal asalnya berangkatnya sama. Itu karena yang satu bisa hidup simplicity, hidup semurah mungkin, yang satu hidup mewah-mewahan atau suka berfoya-foya yang disebut dengan pemborosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri khas orang yang boros itu adalah apabila kita diminta untuk meringankan penderitaan orang lain, orang yang terkena bencana, diminta untuk mengeringkan air mata orang miskin karena menangis sebab kekurangan, maka orang mutrofin ini, orang-orang yang boros ini, mereka akan merasakan tersedak, corongono keselek, goroane, karena mereka akan menelan ludahnya karena saking beratnya untuk mengeluarkan kepada orang lain, menggelengkan-gelengkan kepala. Tapi ketika mereka diminta untuk melakukan hal yang sekiranya manusia memuji dia, menghamburkan hartanya yang manfaatnya untuk dirinya dari sisi kemewahan, dia akan cepat sekali. Nah, inilah orang yang disebut dengan orang yang boros. Orang yang boros itu ketika punya uang, itu mikirnya ini untuk beli apa. Ketika punya uang, dia mikirnya ini untuk beli apa. Tapi orang yang tidak boros itu akan mikirnya ini digunakan untuk jualan apa, sehingga uang ini akan bertambah banyak, bisa ditabung untuk amal soleh dan lain sebagainya. Jadi kami mengajak at-tajaddud yang pertama, yang kedua hiduplah simplicity, hidup semurah mungkin, hidup sesederhana mungkin. Nuruti pakaian mewah, pakaian yang harganya 60 juta dengan harga 6 juta dengan harga 60 ribu. Ketika dipakai ternyata fungsinya sama, menutupi aurat. Ketika dipandang gebyar hanya orang yang tahu. Sampai numpak Grand Max karo numpak Alphard, iku menganggap mewah itu ya hanya orang yang tahu. Bagi orang yang tahu sebenarnya, yang tidak tahu sebenarnya sama saja. Kehidupan dunia itu meninabubukkan kita, kehidupan dunia itu menipu kita. Makanya at-tajaddud ini, pembaharuan ini, Ibu, dimulai dari hilangkan sifat boros. Untuk wis apik-apik dibuat sama Allah, diciptakan sama Allah, ya dinikmati, dirawat. Ora usah dipageri kaya wesi. Alis sing wis apik-apik, yang paling indah Allah. Wis alis kok ngene Gusti Allah iku sing paling apik, rasah dikerik, rasah gawe alis sing nyelirit neh. Qanaah. Hindari sifat at-taraf, hindari sifat pemborosan dan berlebihan. Caranya bagaimana?
Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nanti kalau di Indonesia atau hari ini ada yang telepon dari Indonesia, mau ini, mau ini, mau ini, lihat ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan, uang berapapun untuk nuruti keinginan kita nggak akan pernah cukup kalau kita hidup untuk sekedar nuruti keinginan. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah, kalau kebutuhan yang kita dahulukan, insya Allah kita akan masih punya celengan. Dari celengan ini kita akan memperdayakan diri sehingga kita akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. At-Taraf. Ma min fasadin yantasiru fil ummah illa kana haula ilmutrafuna man sya'ahu. Wa ma min baliyatin tahullu biha illa kanu jarathima au baiha. Wa ma min fusukin illa kanu imadahu wa dzirwata sinamihi. Pada dasarnya ma min fasadin yantasiru fil ummah, tidak ada kerusakan yang meraja di tengah-tengah umat masyarakat kecuali orang-orang yang suka berfoya-foya, orang-orang yang berboros itu. Sebagai sumbernya kerusakan di masyarakat itu karena orang yang suka berfoya-foya. Mampunya beli sepeda motor second, beli saja second, jangan ngoyo untuk beli yang baru. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Sumber kerusakan itu karena pemborosan. Makanya ana wong lanang nikah karo wong wedok sing iso nyelengi, wong lanang iku cepet sugih. Gaji sebesar apapun kalau yang istrinya boros, maka uangnya akan habis. Digunakan untuk kemewahannya. Makanya tidak ada bencana yang melanda umat melainkan merekalah yang menjadi penyebab atau virusnya, dan tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah yang terjadi di umat ini melainkan merekalah orang yang suka kemewahan dan foya-foya sebagai pelopornya. Jadi rusake awak yo sebab boros, rusake keluarga yo sebab boros, rusake negara yo sebab boros. Sing garong duwite negara yo gara-gara ana pejabat sing boros. Borose wong lanang saka ngendi? Koruptor itu saka ngendi? Karena dia punya istri-istri yang boros, dia punya anak-anak yang boros. Malapetaka di bangsa ini, malapetaka di keluarga, malapetaka di umat ini dimulai dari orang yang suka foya-foya dan orang yang suka boros. Makanya kalau ngajak monggo kanca-kanca TKI, kanca-kanca TKW ojo sampai boros. Sehingga ketika kita menghilangkan sifat at-taraf, menghilangkan sifat pemborosan, insya Allah kita akan mengalami satu tajadud. Hidup yang semurah mungkin, simplicity. Sing ora ana ora usah dienek-enekke, nek wayahe mampu tuku ora apa-apa. Tapi nek gak mampu jangan dipaksakan. Karena orang itu ada dua, ada orang yang kaya sesungguhnya, ada orang yang hanya kelihatan kaya. Siapa orang yang kaya sesungguhnya? Orang yang kaya sesungguhnya itu orang yang punya cash flow, menguasai cash flow-nya, duit tenan 5 juta, duit dhewe 10 juta, duit dhewe. Ati ayem, orang mikir cicilan, orang mikir angsuran, itu orang kaya. Ada orang yang hanya kelihatan kaya, ketoke mobilnya mewah, ketoke rumahnya megah, tapi omah digadekne, sertifikat di sekolah nih, sawah di kuliah nih. Bengi ora iso turu ketap-ketip mikir sesuk angsurane. Malam tersiksa, siang terhina. Makanya hindari sifat boros. Jangan mudah tertipu dengan kemewahan-kemewahan. Jangan tertipu dengan foya-foya. Jangan bangga dengan kemewahan karena itu adalah sesuatu hal yang bisa merusak kita. 13.38 kita masuk di 15 menit kedua. Mungkin
Satu, pertumbuhan. Di bulan Syawal ini jadikan momen pertumbuhan dengan cara apa? Matikan sifat boros kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang boros sehingga kita tidak menjadi orang yang bertumbuh. Sebelum kita bahas sa'adah, mungkin ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita bahas as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan. Mungkin ada yang namanya sa'adah. Sa'adah itu artinya apa? Kebahagiaan. Makhtalafan nasu fi tafsiri amri ikhtilafihim fi tafsiri sa'adah. Orang-orang yang ahli pikir tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah satu pendapat tentang suatu persoalan, sebagaimana mereka akan selalu berbeda pendapat tentang tafsir kata sa'adah atau kata bahagia. Masing-masing orang itu akan mentafsirkan bahagia itu dengan persepsi yang berbeda. Ciri Mas Taufik, bahagia itu kalau istrinya 3. Ciri Mas Iwan, bahagia itu kalau followernya banyak. Ciri Mas Pur, bahagia itu kalau uang saya 300 juta. Bagi yang di Taiwan sana, bahagia itu kalau sudah bisa buat rumah. Kalau ada sebagian yang mengatakan bahagia itu kalau sudah punya roda 4 dan lain sebagainya. Sehingga semua orang kalau berpikir tentang apa arti bahagia, mereka akan berbeda pendapat. Li'annaha dzalika li'annaha minal asya'in nisbiyati wal umuril idhofiyati. Kenapa seperti itu? Kok beda-beda yo maknanya angen-angen bahagia itu? Kenapa? Karena bahagia itu sesuatu yang sifatnya nisbi atau relatif. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya relatif dan hanya pelengkap. Bahagia itu bukan merupakan sesuatu yang disepakati ini bahagia, tidak. Tapi an-nisbiyah, sesuatu yang sifatnya relatif. Beda orang akan beda cara pandang tentang bahagia. Fasa'adatu kal jamali qad tabayanat fihal al-fuhumu. Kebahagiaan itu seperti kecantikan. Banyak pendapat dan pemahaman tentang itu dan interpretasinya berbeda-beda. Bahagia itu seperti kecantikan. Orang yang cantik itu yang bagaimana sih? Ciri Taufik, sing rambutnya dawa. Ciri Mas Iwan, cantik itu bila matanya lebar. Ciri Mas Pur, cantik itu nah beda-beda. Ciri Mas Pur yang penting gak merongos. Loh, beda. Makanya ketika orang ingin menyatukan satu bahagia itu seperti ini, tidak bisa. Karena bahagia itu kata nisbi, sesuatu yang sifatnya relatif. Makanya jenengan nek golek ayem, golek bahagia, jangan pernah istilahnya mendengarkan celotehan orang tentang Anda. Contoh, untu gingsul. Iku menurut wong sing seneng, untuk gingsul itu dinamakan manis. Wong kok manis sing ngono. Bagi orang yang seneng. Tapi bagi orang yang tidak seneng, ada orang yang untunya gingsul. Orang yang tidak seneng akan mengatakan untu kok murat marit. Makanya nisbi sekali, relatif sekali. Makanya fasa'adatu kal jamali, kebahagiaan itu seperti kecantikan yang masing-masing orang itu akan berbeda paham tentangnya. Ada yang menafsirkan waqtalafa fi tafsiriha al-muyulu wa marji'ul amri ila dzauq. Kepastian pemikiran itu kembali kepada perasaan dan kecenderungan masing-masing individu. Jadi bahagia itu beda rasa, beda keinginan. Sama seperti kecantikan untu murat marit karo untu gingsul sing diarani manis karo murat marit. Itu hanya rasanya yang beda. Begitu juga dengan arti kebahagiaan.
tergantung siapa yang mengartikan. Ada orang mengatakan bahagia itu bila makan enak, tidur nyenyak. Kebahagiaan terletak pada makanan, minuman, kesenangan, pakaian, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, rekreasi ku jere bahagia. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa sa'adah, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bekerja, bisa mengumpulkan uang, kemudian bisa membaca buku, membaca Al-Quran, bisa ibadah, kemudian bisa mengumpulkan uang sedikit-sedikit untuk tabungan. Ada yang mengertikan seperti itu bahagia. Di level tertentu orang-orang zahid, ada yang mengatakan kebahagiaan itu terletak bila kamu sudah bisa menyendiri, terbebas dari orang lain, zikiran neng pojokan omah, neng tengah hutan, neng tengah alas, atau neng tengah sawah yang di situ tidak ada yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Ada yang mengatakan lagi, bahagia itu kalau punya jabatan tinggi, punya uang banyak dan jabatan tinggi sehingga bisa ngatur posisi semaunya. Ada yang seperti itu. Ternyata apa yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan as-sa'adah, kebahagiaan walaupun bersifat nisbi ini? Wal i'tidalu fit tanazzuh wal lahwi da'iyatu sururin nafsi wa nasyatil jismi. Berlaku i'tidal, sederhana dalam rekreasi, dalam mencari hiburan, itu akan menyebabkan tumbuhnya kegembiraan dan pulihnya semangat dalam jiwa serta dapat menghilangkan kepenatan badan. Jadi intinya bahagia itu tercipta dari al-i'tidal. Coro bahasa Jawa al-i'tidal itu mejono. Nek bahasa Indonesia apa ya mejono? Melakukan sesuatu yang sesuai porsinya, itu al-i'tidal, mejono. Bisa diartikan kesederhanaan dalam menggunakan harta, kesederhanaan dalam menggunakan jabatan, kesederhanaan dalam kesederhanaan dalam hal apapun. Bahkan al-i'tidal ini juga dalam al-ibadah. Ibadah mau wempeng, ninggalno anak bojo juga nggak benar. Sampai lupa dunia juga nggak benar. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan atau as-sa'adah, syarat mutlak yang harus dia lakukan adalah al-i'tidal, mejono. Jadi melakukan hal sesuai porsinya. Jadi tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke samping, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah, sehingga hidupnya bisa seimbang. 3 hal ini materi di bulan ini tentang Syawal adalah bulan kebangkitan, di mana kebangkitan ini kita warnai dengan tajaddud atau pembaharuan. Pembaharuan dalam bersikap, pembaharuan dalam kedisiplinan, pembaharuan semua kita perbarui sehingga sel-sel yang membentuk tubuh kita, circle pertemanan kita ini menjadi sesuatu yang membuat kita semakin bertumbuh. At-tajaddud huwa al-hayat. Pembaharuan itu adalah kehidupan. Jadi bukti kalau kita hidup itu ada perubahan. Bukti kalau kita hidup itu adalah ada pembaharuan. Kalau orang tidak ada pembaharuan, orang tidak ada tajaddud, makhluk apapun tidak ada tajaddud, berarti itu tandanya orang mati. Makanya kita ngajak hidup itu jangan monoton, hidup itu jangan gitu-gitu saja, tapi hidup itu adalah bertumbuh. Diniatkan siang ini kita akan membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas kehidupan kita. Semua harus bertumbuh karena at-tajaddud huwa al-hayah. Wa huwa sunnatun 'amatun fi kulli hayyin. Pembaharuan ini adalah hukum alam, sunnatullah, hukum yang ditentukan oleh Allah yang berlaku dalam segala macam kehidupan. Artinya apapun
kalau hidup itu pasti bertumbuh. Apapun kalau hidup itu pasti mengalami satu pembaruan. Kita bisa mengukur, menimbang bulan ini dengan bulan kemarin ini kita bertumbuh apa tidak. Tahun ini dengan tahun kemarin kita bertumbuh apa tidak. Makanya kalau kita dikatakan hidup harus terjadi pertumbuhan, harus terjadi pembaruan atau yang disebut dengan at-tajaddud. Al-ajsamu al-hayatu tatajaddadu fi kulli muddatin ma'lumatin. Segala makhluk hidup pasti mengalami pembaruan atau perubahan dalam setiap masa tertentu. Fatangfa zira'atuha allati lam tabqa shalihatul lil baqa. Yang bagian-bagian sel-sel tertentu yang tidak cocok untuk dipertahankan tentu akan rusak. Kemudian tumbuhlah yang lain untuk menggantikannya. Ini satu contoh. Kita dulu lahir kecil, kemudian bertumbuh, iso mengkurep, bertumbuh iso merangkang, bertumbuh bisa berdiri, bertumbuh bisa berjalan, bertumbuh bisa berlari, bertumbuh bisa berbicara, bertumbuh bisa memahami, sampai hari ini kita dewasa, kita harus terus bertumbuh. Secara fisik pun, Ibu, secara fisik pun kita mengalami pertumbuhan. Maka hidup jangan di tempat, tapi hidup harus terus melangkah. Apapun kesulitan panjenengan sedaya, yakinlah bahwa kesulitan itu sebagai batu loncatan agar kita mengalami satu peningkatan pertumbuhan. Dan momen itu berada di bulan Syawal ini. Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Nah, siapa yang tidak ingin bertumbuh, dia akan mengalami satu keniscayaan yang disebut dengan kematian. Bila makhluk hidup ini, sel-sel yang mempertahankan kehidupannya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Allah akan mengirimkan sel-sel yang merusak. Sehingga dengan sel-sel yang merusak ini, datanglah yang dinamakan ajal atau kematian. Dalam kehidupan ini harus ada pertumbuhan, dalam ekonomi harus ada pertumbuhan, apalagi sesuatu yang baqo, sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Sebuah keniscayaan di akhirat, keimanan kita harus bertumbuh, ketakwaan kita harus bertumbuh, ibadah kita harus bertumbuh. Itu makna daripada Syawal. Fa idza kanat al-ajsamu al-hayatu al-muhtajatu ila tajaddud lituhafidhu ala hayatiha fakadzalika ma'nawiyatul ummah yajibu an tajaddada bi tajaddudi hajatiha. Maka apabila benda yang hidup itu membutuhkan pembaruan agar untuk bisa mempertahankan kehidupannya, maka rohani kita, spiritual kita, spiritual umat Islam wajib ada pembaruan, wajib ada pembaruan sebagaimana perkembangan dan kebutuhannya. Ibu, makanya pentingnya ngaji seperti ini agar kita upgrade diri, agar kita itu ilmu kita bertambah. Dengan ilmu bertambah, maka kolam kita akan bertambah semakin besar. Kalau kolam kita semakin besar, maka akan banyak ikan yang masuk di dalam kolam itu. Nah, kolam itu yang disebut dengan memperluas pertumbuhan. Kalau kita ngaji berarti memperluas pengetahuan, memperluas ilmu kita. At-tajaddud. Nah, momen Syawal niki monggo. Yang sholatnya mungkin masih bolong-bolong dijangkepi, yang sudah jangkep ditambahi sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Puasanya yang sudah belum jangkep Ramadannya dikodok, disauri, mungkin kemarin Ramadan ada uzur syar'i berupa haid atau yang lain, dikodok. Kalau yang sudah tidak punya hutang puasa berarti apa? Tambahi puasa sunnah, misalkan yaumul bid, yaumus sud, hari Senin, Kamis dan lain sebagainya. Kenapa Syawal ini menjadi tajaddud, menjadi sebuah pembaharuan atau saat kebangkitan kita, momen kebangkitan kita? Karena di dalam ayatnya itu Allah berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nida yang pertama, panggilan yang pertama, Gusti Allah nimbali, sing ditimbali, hei orang-orang yang beriman. Berarti yang mau melakukan puasa hanya orang-orang yang beriman. Mungkin dia Islam, tapi dia tidak melakukan puasa. Itu berarti Muslim, tapi belum mukmin. Berarti dalam panggilan ini dia tidak masuk. Orang yang mampu melakukan puasa adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bahasa puasa niki Bapak Ibu niku wonten kalih. Ada siam, ada saum. Artinya podo-podo posone, tapi secara maknawiyah beda. Podo-podo masdari dari fi'il madhi soma. Yasumu, ono siaman, ono sauman. Apa bedanya? Kalau saum itu artinya kita menghindari melakukan puasa, menghindari sesuatu yang membatalkan puasa. Mim mubtilatis saum, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak mutah, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi dia tidak mencegah sesuatu yang menghapus pahala puasa. Ya poso tapi yo ngerasani. Ya poso tapi namimah adu-adu. Ya poso tapi masih melakukan ribawi. Ya poso tapi sumpah palsu. Ya poso tapi ya itu namanya dia melakukan saum, bukan siam. Sedangkan yang diwajibkan Allah terhadap kita itu asyam. Asyam itu apa? Di samping menghindari sesuatu yang membatalkan puasa, juga menghindari sesuatu yang menghancurkan pahala-pahala puasa. Makanya di dalam lafaz asyam ini satu sirat, kita ini sudah melakukan saum apa siam? Jenengan iki winginane Ramadan niku saum napa siam? Kalau saum maka sekedar makan minum, dia dapat lapar, dia dapat haus. Tapi kalau siam, dia mendapatkan fadilah dan keutamaannya Ramadan. Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Loh, padahal yang melakukan puasa itu justru orang yang sebelum berpuasa sudah bertakwa. Ini orang takwa ya orang ngarah poso. Kenapa hadiah daripada Ramadan itu tattaqun? Makanya ulama-ulama ahli tafsir dawuh bahwa takwa sebelum Ramadan itu beda dengan takwa setelah Ramadan. Artinya puasa Ramadan ini menjadi momen agar kita mendapatkan ketakwaan yang lebih dari ketakwaan yang sebelumnya. Hadirin wal hadirat, ini sudah 15 menit kita membahas tajadud, kebangkitan di bulan Syawal. Sebelum menginjak 15 menit selanjutnya tentang At-Taraf, mungkin Ibu hadirin wal hadirat, Bapak, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Monggo MC ini ditoto, sinten ingkang tanglet tentang At-Tajadud ini atau tentang hal-hal yang lain, kami persilahkan. Monggo. Monggo, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Ibu-ibu yang belum jelas. Baik tentang tajadud ini atau mungkin permasalahan yang ada di sekitar kita, bisa kita bahas di 15 menit setelah ini. Monggo. Mboten wonten? Sepertinya pun boten apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki dari Jamaah Hasanah on Air badhe ikut bertanya Bapak masalah saum, masalah puasa. Nggih. Niki kejadian ingkang kula alami nggih. Nggih. Tahun berapa itu kejadiannya,
sama persis dengan tahun ini. Masalah puasa selisih 1 hari dengan grup sebelah, tapi Idul Fitrinya itu sama gitu. Yeah. Di RT saya itu mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi yang di RT sebelah ada sedikit grup sebelah ngonten. Waktu biasanya kalau malam 15 niku biasanya itu rembulan itu kan bunderser, kalau orang Jawa mengatakan bunderser malam 15 itu. Waktu awal Ramadan niku saya udah mantep kalau puasanya itu tanggal ini ikut negara itu udah mantep di hati gitu. Lah waktu malam 15 niku cuacanya itu cerah gitu. Terus rembulannya terlihat begitu jelas. Waktu pulang dari taraweh itu temen di sebelah saya itu ngomong, "Loh, ini masih malam 14 Ramadan tapi kok rembulannya udah bunderser, udah penuh. Berarti ini malam 15 dong." Kan Bapak. Loh, berarti yang bener dong grup sebelah nonton. Tapi udah tanggal 15. Waktu awal Ramadannya udah mantep ikut yang sini gitu. Kalau gitu apa ada kewajiban mengkodok Ramadan nggih Bapak atas sebab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di negeri kita Indonesia itu banyak ormas yang masing-masing menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal hari raya. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, seperti Arab Saudi itu yang menentukan ijtihad awal puasa dan awal Idul Fitri itu pemerintah. Bagaimana tentang perbedaan? Perbedaannya sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Maka ketika hilal tertutup mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ada 2 penentuan di Indonesia ini dalam menentukan awal Ramadan dan awal hari raya, Ibu. Yang pertama yaitu dengan ru'yah, yang kedua dengan hisab. Hisab itu hitungan. Reputasi hisab ini luar biasa. Besok tanggal 10 kita tahu, besok tanggal 10 tahu dari mana? Hisab. Agustus nanti akan terjadi gerhana rembulan, di kalender sudah dicatat, di mana-mana sudah disebarkan. Anda percaya? Percaya. Dari mana? Hisab. Satu sisi hisab itu reputasinya sangat dipertanggungjawabkan, tapi dalam satu sisi haliah Rasulullah itu dengan memakai ru'yah. Sedangkan ru'yah itu satu metode penglihatan yang hilal hanya bisa dilihat ketika melebihi 2 derajat. Makanya ketika malam maghrib seperti ijtima, perbedaan itu pasti karena ijtima itu jatuh setelah zuhur. Biasanya ijtima jatuh setelah zuhur itu diinceng hilal diinceng jam 5:30, itu kan baru 4-5 jam usia hilal, sehingga belum ada 2 derajat. Kalau 2 derajat kurang menurut ru'yah itu belum masuk bulan Ramadan. Kalau hisab sudah masuk Ramadan. Lah bareng yang tengah-tengah. Lah kok tanggal 15 posoku lagi 14. Bagaimana? Itu sing bener sing ndi? Dalam konteks ijtihad dalam usul fikih, Amr bin As pernah meriwayatkan bahwa Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin As pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, tsumma falahu ajrani." Ketika seorang hakim memberikan hukuman atau memberikan ketetapan,
termasuk ketetapan tentang awal Ramadan, ketetapan tentang awal Syawal, atau ketetapan tentang hujjah hukum yang lain. Apabila seorang hakim memberikan ketentuan, maka kemudian ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memberikan keputusan dalam berijtihad, kemudian ijtihadnya ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala. Berarti dari kedua ini yang benar yang mana? Dalam hukum ijtihad sama-sama benarnya, Ibu. Kemudian kita wajib mengqadha? Tidak. Kenapa tidak wajib mengqadha? Karena memang saat kita masuk itu belum ada 2 derajat sehingga belum bisa terlihat. Otomatis ketika tanggal 14 sudah bentar karena hilal ini terus bergerak. Makanya pernah simpang siur di Saudi Arabia itu sudah menyembelih hewan kurban, di Indonesia belum. Bagaimana mungkin padahal Arab Saudi itu tempatnya ada di sebelah barat, sedangkan Indonesia ada di sebelah timur. Mestinya bulannya lebih cepat Indonesia, tapi menyembelih kurbannya kok sudah cepat Arab Saudi. Lah, selisih 1 hari. Karena ketika masuk tanggal 1 di Indonesia atau masuk tanggal 10 Zulhijjah di Indonesia, itu hilal masih belum kelihatan. Kalau tanggal 1 Zulhijjahnya belum kelihatan, sehingga kita menghitungnya tidak tanggal 1 tapi masih tanggal Zulqa'dah. Sedangkan bulan ini berjalan ke barat, di barat otomatis sudah besar, sehingga selisih 1 hari cepat sana, padahal lebih timur sini. Ya itulah ilmu, dan ilmu itu hurriyah, Ibu. Maka ketika kita mengambil ijtihad dan ijtihad kita benar, kita dapat 2 pahala. Kalau kita ijtihad dan ijtihad kita salah, maka kita dapat 1 pahala, tidak dapat dosa. Itu, Ibu, mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang lain? Alhamdulillah sampun paham Bapak Kiai, matur suwun jawabanipun. Nggih, sami-sami. Nggih, berarti mboten mengkodok kula. Mboten. Kok alhamdulillah. Oke, sebelum ada pertanyaan lagi atau kami lanjutkan at-taraf? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjutkan at-taraf? Kalau ada yang mau bertanya apa mboten? Kalau mboten abahnya mau melanjutkan model hakamnya monggo. Saya pun mboten nenten apa? Oke, siap. Jadi di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tanglet Abah niki kula saking Majelis Taklim Nurul Ihsan badhe nderek tanglet tentang datang bulan nggih. Wingi niku kula niku datang bulannya pas waktu azan niku kok pun datang ngoten. Lah niku kula nyaur utang apa mboten? Pas azan. Azan maghrib. Nggih. Azan maghrib. Azan maghrib nggih pas buka. Iso iku sebelum atau sudah masa bareng pas. Nggih kan pas waktu sampun azan niku biasanya teng majelis kan wonten acara nggih, terus niku kita doa berbuka puasa bersama-sama, kemudian kita tutup. Setelah itu saya mau ke kamar mandi, mau wudhu, mau sholat maghrib, ternyata itu datang gitu loh, Pak. Oh, nggih. Ketawanya pas maghrib ngoten Pak. Ketawanya pas maghrib. Oh. Ketawanya Pas
mau wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kemungkinan haidnya itu sebelum maghrib, ada kemungkinan enggak? Ya, belum tahu. Saya itu belum. Ya, kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken kitab teng kitab Al-Majmu' niki nggih. La yasihu saumul haidi wan nufasai. Selama bulan Ramadan gak ada gempa Pak Yai, ini bulan Ramadan usai langsung ada gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syagha wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga teman-teman yang ada di Taiwan dijauhkan dari semua bala, jahdil bala wa darkis syagha, diberi keselamatan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selamat banget ya. Tenang Mbak mawon. Nggih, sampun tenang. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah, semoga diberi keselamatan ya Allah. Nggih. Bismillah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan, tenangkan hati, semoga Allah ridho, Allah memberi keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasihu saumul haidi wan nufasai wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima wa yajibu qada'uma wa hakadha kulluhu mujamma'un alaihi wa walau amsakat la binatis saum lam ta'sam wa inna ma ta'sam idza nawathu wa in kana itu wa qad dzakara al musannifuna fi babil haid. Tidak sah puasanya wanita haid dan nifas, dan tidak wajib bagi mereka dan haram bagi mereka, dan wajib mengkodoknya. Dan semua itu telah disepakati, jika ia masuk imsak dengan tanpa niat puasa, maka tidak berdosa karena dosa itu jika meniatkannya meskipun puasanya tidak sah. Jadi untuk ihtiyat ibu, bagaimana kalau saat azan Allahu Akbar ke kamar mandi, tahu-tahu kita di situ sudah ada bercak darah haid. Bagaimana? Maka karena sudah imsak kita berbuka puasa. Tapi untuk ikhtiyat wajib mengkodok karena dihitung puasa yang ada haidnya itu walaupun pas keluar maghrib, maka dia wajib mengkodok Ramadannya. Sama seperti ketika mampete haid itu ketika habis pas habis asar, misalkan mampete haid itu di waktu asar, maka sebisa mungkin wanita haid ini dia sholat asar dan juga mengkodok sholat zuhurnya, hanya sekedar ikhtiyat atau hati-hati. Itu ibu kalau haid keluar saat apa? Azan. Nah, jadi tetap dia wajib mengkodok di hari-hari yang lain. Sebelumnya langsung kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Syawal ini adalah bulan pembaharuan at-tajaddud, bulan di mana kita harus memperbaiki diri lebih sehingga kita bertumbuh dari segala aspek. Kemudian ketika kenapa seseorang itu mengalami satu kesulitan sehingga dia tidak bertumbuh,
Mungkin dia melakukan yang namanya at-taraf atau kemewahan atau yang disebut dengan pemborosan. Ma wujida at-tarafu sabilan ila nufusi ummatin illa afsadaha. Kemewahan itu apabila telah mendapatkan jalan keleluasaannya menuju jiwa manusia, maka dia akan merusak itu. Wa ja'ala aliya sa'adati filaha baddada ma surwatin. Maka kemewahan itu dapat menjadikan hina terhadap kejayaannya, mencabik-cabik atau menghancurkan kekayaannya, menjatuhkan kemuliaannya, dan menghancurkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Kenapa orang itu sulit untuk tajaddud? Ini penyakit yang paling utama tidak ada pertumbuhan, yaitu karena ada at-taraf, yaitu ada kemewahan atau pemborosan. Mungkin di Taiwan ini gajinya sama, antara 8 sampai 12 juta, sama. Tapi kenapa pertumbuhan manusianya berbeda? Pertumbuhan ekonominya berbeda. Sing dinduweni ning omah berbeda. Padahal asalnya berangkatnya sama. Itu karena yang satu bisa hidup simplicity, hidup semurah mungkin, yang satu hidup mewah-mewahan atau suka berfoya-foya yang disebut dengan pemborosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri khas orang yang boros itu adalah apabila kita diminta untuk meringankan penderitaan orang lain, orang yang terkena bencana, diminta untuk mengeringkan air mata orang miskin karena menangis sebab kekurangan, maka orang mutrofin ini, orang-orang yang boros ini, mereka akan merasakan tersedak, corongono keselek, goroane, karena mereka akan menelan ludahnya karena saking beratnya untuk mengeluarkan kepada orang lain, menggelengkan-gelengkan kepala. Tapi ketika mereka diminta untuk melakukan hal yang sekiranya manusia memuji dia, menghamburkan hartanya yang manfaatnya untuk dirinya dari sisi kemewahan, dia akan cepat sekali. Nah, inilah orang yang disebut dengan orang yang boros. Orang yang boros itu ketika punya uang, itu mikirnya ini untuk beli apa? Ketika punya uang, dia mikirnya ini untuk beli apa? Tapi orang yang tidak boros itu akan mikirnya ini digunakan untuk jualan apa? Sehingga uang ini akan bertambah banyak, bisa ditabung untuk amal soleh dan lain sebagainya. Jadi kami mengajak at-tajaddud yang pertama, yang kedua hiduplah simplicity, hidup semurah mungkin, hidup sesederhana mungkin. Nuruti pakaian mewah, pakaian yang harganya 60 juta dengan harga 6 juta dengan harga 60 ribu. Ketika dipakai ternyata fungsinya sama, menutupi aurat. Ketika dipandang gebyar hanya orang yang tahu. Sampai numpak Grand Max karo numpak Alphard, iku menganggap mewah itu ya hanya orang yang tahu. Bagi orang yang tahu sebenarnya, yang tidak tahu sebenarnya sama saja. Kehidupan dunia itu meninabubukkan kita, kehidupan dunia itu menipu kita. Makanya at-tajaddud ini, pembaharuan ini, Ibu, dimulai dari hilangkan sifat boros. Untuk wis apik-apik dibuat sama Allah, diciptakan sama Allah, ya dinikmati, dirawat. Ora usah dipageri kaya wesi. Alis sing wis apik-apik, yang paling indah Allah. Wis alis kok ngene Gusti Allah iku sing paling apik, rasah dikerik, rasah gawe alis sing nyelirit neh. Qanaah. Hindari sifat at-taraf, hindari sifat pemborosan dan berlebihan. Caranya bagaimana? Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nanti kalau di Indonesia
atau hari ini ada yang telepon dari Indonesia, mau ini, mau ini, mau ini. Lihat, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan, uang berapapun untuk nuruti keinginan kita nggak akan pernah cukup kalau kita hidup untuk sekedar nuruti keinginan. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah, kalau kebutuhan yang kita dahulukan, insya Allah kita akan masih punya celengan. Dari celengan ini kita akan memperdayakan diri sehingga kita akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. At-Taraf. Ma min fasadin yantasiru fil ummah illa kana haula ilmutrafuna man sya'ahu. Wa ma min baliyatin tahullu biha illa kanu jarathima au baiha. Wa ma min fusukin illa kanu imadahu wa dzirwata sinamihi. Pada dasarnya ma min fasadin yantasiru fil ummah, tidak ada kerusakan yang meraja di tengah-tengah umat masyarakat kecuali orang-orang yang suka berfoya-foya, orang-orang yang berboros itu. Sebagai sumbernya kerusakan di masyarakat itu karena orang yang suka berfoya-foya. Mampunya beli sepeda motor second, beli saja second, jangan ngoyo untuk beli yang baru. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Sumber kerusakan itu karena pemborosan. Makanya ana wong lanang nikah karo wong wedok sing iso nyelengi, wong lanang iku cepet sugih. Gaji sebesar apapun, kalau yang istrinya boros, maka uangnya akan habis, digunakan untuk kemewahannya. Makanya tidak ada bencana yang melanda umat, melainkan merekalah yang menjadi penyebab atau virusnya. Dan tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah yang terjadi di umat ini, melainkan merekalah orang yang suka kemewahan dan foya-foya sebagai pelopornya. Jadi rusake awak ya sebab boros, rusake keluarga ya sebab boros, rusake negara ya sebab boros. Sing garong duwite negara ya gara-gara ana pejabat sing boros. Borose wong lanang saka ngendi? Koruptor itu saka ngendi? Karena dia punya istri-istri yang boros, dia punya anak-anak yang boros. Malapetaka di bangsa ini, malapetaka di keluarga, malapetaka di umat ini dimulai dari orang yang suka foya-foya dan orang yang suka boros. Makanya kalau ngajak monggo kanca-kanca TKI, kanca-kanca TKW ojo sampai boros. Sehingga ketika kita menghilangkan sifat at-taraf, menghilangkan sifat pemborosan, insya Allah kita akan mengalami satu tajaddud hidup yang semurah mungkin, simplicity, sing ora ana ora usah dienek-enekke, nek wayahe mampu tuku ora apa-apa, tapi nek gak mampu jangan dipaksakan. Karena ibu, orang itu ada dua, ada orang yang kaya sesungguhnya, ada orang yang hanya kelihatan kaya. Siapa orang yang kaya sesungguhnya? Orang yang kaya sesungguhnya itu orang yang punya cash flow, menguasai cash flow-nya, duit tenan 5 juta, duit dhewe 10 juta, duit dhewe. Ati ayem, orang mikir cicilan, orang mikir angsuran, itu orang kaya. Ada orang yang hanya kelihatan kaya, ketoke mobilnya mewah, ketoke rumahnya megah, tapi omah digadekne, sertifikat di sekolah nih, sawah di kuliah nih. Bengi ora iso turu ketap-ketip mikir sesuk angsurane. Malam tersiksa, siang terhina. Makanya hindari sifat boros. Jangan mudah tertipu dengan kemewahan-kemewahan. Jangan tertipu dengan foya-foya. Jangan bangga dengan kemewahan, karena itu adalah sesuatu hal yang bisa merusak kita. 13.38 kita masuk di 15 menit kedua. Mungkin satu, pertumbuhan. Di bulan Syawal ini jadikan momen pertumbuhan dengan cara apa?
matikan sifat boros kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang boros sehingga kita tidak menjadi orang yang bertumbuh. Sebelum kita bahas sa'adah, mungkin ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita bahas as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan. Mungkin ada yang namanya sa'adah. Sa'adah itu artinya apa? Kebahagiaan. Makhtalafan nasu fi tafsiri amri ikhtilafihim fi tafsiri sa'adah. Orang-orang yang ahli pikir tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah satu pendapat tentang suatu persoalan, sebagaimana mereka akan selalu berbeda pendapat tentang tafsir kata sa'adah atau kata bahagia. Masing-masing orang itu akan mentafsirkan bahagia itu dengan persepsi yang berbeda. Ciri Mas Kofik, bahagia itu kalau istrinya 3. Ciri Mas Iwan, bahagia itu kalau followernya banyak. Ciri Mas Pur, bahagia itu kalau uang saya 300 juta. Bagi yang di Taiwan sana, bahagia itu kalau sudah bisa buat rumah. Kalau ada sebagian yang mengatakan bahagia itu kalau sudah punya roda 4 dan lain sebagainya. Sehingga semua orang kalau berpikir tentang apa arti bahagia, mereka akan berbeda pendapat. Li'annaha dzalika li'annaha minal asya'in nisbiyati wal umuril idhofiyati. Kenapa seperti itu? Kok beda-beda yo maknanya angen-angen bahagia itu? Kenapa? Karena bahagia itu sesuatu yang sifatnya nisbi atau relatif. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya relatif dan hanya pelengkap. Bahagia itu bukan merupakan sesuatu yang disepakati ini bahagia, tidak. Tapi an-nisbiyah, sesuatu yang sifatnya relatif. Beda orang akan beda cara pandang tentang bahagia. Fasa'adatu kal jamali qad tabayanat fihal al-fuhumu. Kebahagiaan itu seperti kecantikan. Banyak pendapat dan pemahaman tentang itu dan interpretasinya berbeda-beda. Bahagia itu seperti kecantikan. Orang yang cantik itu yang bagaimana sih? Ciri Kofik, sing rambutnya dawa. Ciri Mas Iwan, cantik itu bila matanya lebar. Ciri Mas Pur, cantik itu nah beda-beda. Ciri Mas Pur yang penting gak merongos. Loh, beda. Makanya ketika orang ingin menyatukan satu bahagia itu seperti ini, tidak bisa. Karena bahagia itu kata nisbi, sesuatu yang sifatnya relatif. Makanya jenengan nek golek ayem, golek bahagia, jangan pernah istilahnya mendengarkan celotehan orang tentang Anda. Contoh, untu gingsul. Iku menurut wong sing seneng, untu gingsul itu dinamakan manis. Wong kok manis sing ngono. Bagi orang yang seneng. Tapi bagi orang yang tidak seneng, ada orang yang untunya gingsul. Orang yang tidak seneng akan mengatakan, untu kok murat marit. Makanya nisbi sekali, relatif sekali. Makanya fasa'adatu kal jamali. Kebahagiaan itu seperti kecantikan yang masing-masing orang itu akan berbeda paham tentangnya. Ada yang menafsirkan waqtalafa fi tafsiriha al-muyulu wa marji'ul amri ila dzauq. Kepastian pemikiran itu kembali kepada perasaan dan kecenderungan masing-masing individu. Jadi bahagia itu beda rasa, beda keinginan. Sama seperti kecantikan untu murat marit karo untu gingsul sing diarani manis karo murat marit. Itu hanya rasanya yang beda. Begitu juga dengan arti kebahagiaan, tergantung siapa yang mengartikan. Ada orang mengatakan
Bahagia itu bila makan enak, tidur nyenyak. Kebahagiaan terletak pada makanan, minuman, kesenangan, pakaian. Menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, rekreasi ku jere bahagia. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa sa'adah, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bekerja, bisa mengumpulkan uang, kemudian bisa membaca buku, membaca Al-Quran, bisa ibadah, kemudian bisa mengumpulkan uang sedikit-sedikit untuk tabungan. Ada yang mengartikan seperti itu bahagia. Di level tertentu orang-orang zahid, ada yang mengatakan kebahagiaan itu terletak bila kamu sudah bisa menyendiri, terbebas dari orang lain, zikiran neng pojokan omah, neng tengah hutan, neng tengah alas, atau neng tengah sawah, yang di situ tidak ada yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Ada yang mengatakan lagi, bahagia itu kalau punya jabatan tinggi, punya uang banyak dan jabatan tinggi sehingga bisa ngatur posisi semaunya. Ada yang seperti itu. Ternyata apa yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan as-sa'adah, kebahagiaan walaupun bersifat nisbi ini? Wal i'tidalu fit tanazzuh wal lahwi da'iyatu sururin nafsi wa nasyatil jismi. Berlaku iktidal, sederhana dalam rekreasi, dalam mencari hiburan, itu akan menyebabkan tumbuhnya kegembiraan dan pulihnya semangat dalam jiwa, serta dapat menghilangkan kepenatan badan. Jadi intinya bahagia itu tercipta dari al-iktidal. Coro bahasa Jawa al-iktidal itu mejono. Nek bahasa Indonesia apa ya mejono? Melakukan sesuatu yang sesuai porsinya, itu al-iktidal, mejono. Bisa diartikan kesederhanaan dalam menggunakan harta, kesederhanaan dalam menggunakan jabatan, kesederhanaan dalam kesederhanaan dalam hal apapun. Bahkan al-iktidal ini juga dalam al-ibadah. Ibadah mewempeng, ninggalno anak bojo juga nggak benar. Sampai lupa dunia juga nggak benar. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan atau as-sa'adah, syarat mutlak yang harus dia lakukan adalah al-iktidal, mejono. Jadi melakukan hal sesuai porsinya. Jadi tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke samping, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah, sehingga hidupnya bisa seimbang. 3 hal ini materi di bulan ini tentang Syawal adalah bulan kebangkitan, di mana kebangkitan ini kita warnai dengan tajaddud atau pembaharuan. Pembaharuan dalam bersikap, pembaharuan dalam kedisiplinan, pembaharuan, semua kita perbarui sehingga sel-sel yang membentuk tubuh kita, circle pertemanan kita, ini menjadi sesuatu yang membuat kita semakin bertumbuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.